Hari ini aku pengen berbagi cerita tentang kerja dari rumah ya, working from home. Aku sendiri sih udah kerja dari rumah sejak tahun 2014 ya. Em, jadi jauh sebelum COVID, aku sudah kerja dari rumah. Aku sekarang kerja di multinational company, perusahaan internasional yang punya 50.000 karyawan di seluruh dunia. Kalau tidak salah ada sekitar 130 negara ya. Eh, jadi aku bekerja di bagian merger dan akuisisi. Aku bisa dibilang 100% kerja dari rumah. Jadi ke kantornya hanya kalau dibutuhkan untuk meeting. Jadi kalau kita ada meeting untuk um, urusan kantor dalam arti kata ketemu kolega-kolega atau meeting untuk urusan klien. Jadi gimana sih kalau kerja dari rumah itu di sini? Jadi mungkin sama seperti teman-teman yang di Indonesia juga ya, nggak ada bedanya. Cuma beda bahasa aja kali ya. Jadi kalau dari sini aku bisa bilang betul-betul fleksibel. Jadi walaupun jam kantorku itu mulainya jam setengah 10, 9.30 waktu di sini, dan itu berdasarkan kontrak sih aku kerjanya 7 jam setengah kali ya seharinya. Jadi jam setengah 10, 9.30, selesainya sekitar jam 6 atau jam 5.30 sampai jam 6 sore. Tapi realitanya sih itu fleksibel ya. Jadi fleksibel memulai, fleksibel uh, apa um, jam kantor akhirnya juga fleksibel gitu. Aku usahain tetap mulai buka laptop itu biasanya jam setengah 10 pagi. Jadi kalau sibuk, kalau banyak deadline, biasanya laptopnya aku itu selalu nyala sampai mungkin jam 8 malam ya. Jadi kalau tidak terlalu sibuk, jadi misalnya aku tidak punya banyak proyek, biasanya jam 6 sore aku laptopnya udah dimatikan. Jadi biar disiplin ya. Jadi kalau kadang-kadang susahnya kalau kerja dari rumah itu disiplin ya. Jadi membedakan waktu waktu jam kerja dan waktu untuk pribadi, untuk keluarga ya. Jadi kalau enggak laptopnya nyala terus, dan klien atau kolega kerja kita juga jadi kebiasaan untuk menghubungi kita di luar dari jam kerja. Jadi gitu ya. Jadi aku tetap kerja seperti setengah 10 sampai jam 6 sore, tapi fleksibel, bisa kadang-kadang jam 8 malam masih kerja. Biasanya sih mungkin hanya untuk telepon ya, kalau ada conference call gitu, atau um, ya call telepon untuk klien atau untuk uh, um, sama tim yang lain yang kebanyakan di Amerika ya, yang di Amerika Serikat, di US. Jadi karena di sana kami bedanya biasanya di Inggris sama US sekitar 4 sampai 6 jam biasanya. Jadi di sini sore, di US-nya masih pagi. Jadi kadang-kadang mereka bikin jadwal telepon gitu yang midday atau tengah hari di sana, atau sore di sana jam 3 sore, sementara di sini udah jam 8 malam. Jadi aku sih usahain ya untuk teman-teman kolega kerjaku yang di US untuk selalu menyarankan kalau bikin telepon gitu, conference call begitu, untuk meng, um, apa berusaha untuk mengadakannya mungkin uh, pagi di US atau sore di sini.
Tapi kalau tidak ada pilihan lain ya terpaksa, tapi jarang ya. Biasanya mungkin seminggu sekali aku harus online telepon gitu jam 8 malam, atau mungkin sebulan sekali jam 9 malam gitu. Jadi itu ya, kalau gak enaknya di situ kalau kerja dari rumah. Kalau kerja dari kantor kan udah pasti ya, kita jam 6 sore kalau aku ke kantor misalnya, biasanya ya udah jam 6 sore komputernya dimatiin. Jadi kita nggak lihat lagi email-email yang masuk. Tapi kalau kerja dari rumah kan ya, karena seperti aku bilang tadi, laptopnya nyala gitu. Jadi kadang-kadang lihat ada email yang masuk dan sepertinya urgent yang harus dibalas, dan mereka suka nanya, bisa nggak kita teleponan sekarang gitu. Jadi ininya ya, cons-nya ya kalau kerja dari rumah. Plusnya seperti itu tadi, kalau aku tidak sibuk ya biasanya tuh waktu di rumah yang lama, taman kami agak gede ya, jadi kalau aku nggak sibuk biasanya hari-hari kerja, jam-jam kerja pun aku bisa sambil bercocok tanam gitu ya. Jadi selama tanggung jawabku tidak terlantar. Jadi begini rutinitasku tiap hari kerja. Biasanya aku mulai dengan membuka kalenderku untuk minggu ini. Rutinitasku yang kedua, biasanya tiap hari aku mengecek rekan kerja supaya tahu prioritas kerja minggu ini. Hi Tim, good morning. Good, thank you. How about you? Good. Busy? Rutinitasku yang ketiga yang paling penting adalah jangan lupa makan siang. Nah, sekarang sudah jam 12.40. Suamiku sudah memanggil untuk makan siang. Jadi enaknya tinggal di rumah, kerja dari rumah. Ada suami yang suka mengingatkan jam makan siangnya terjadwal ya, jadi sekitar jam 12 sampai jam 1 itu jam makan siang. Nanti kembali lagi ke kerja di depan laptop jam 1 sampai jam 6 ya, atau jam setengah 2 sampai jam 6. Nanti kita sebelum makan malam ada break lagi gitu. Oke, makan siang dulu. 5 minutes ya. Okay, it's all cooked, everything's ready. Okay. Hari ini kita makan siangnya salmon teriyaki dengan nasi coklat dan sawi hijau. Jam makan siang, setelah makan siang kami mau jalan-jalan ke pantai sejenak, sekalian olahraga dan menikmati hari yang cerah. Di situ sekitar 5 menit dari rumah di situ. Who's ever got hurt walking backwards? Now there's a path here. Over there we've got Brixham, and over there is Torquay, just beyond Paynton. This is
There's a path down to the not so secret beach, but it's definitely a quiet little beach. Tides come in a little bit, so I don't know how much will be available. I walked here this morning from over there. So I walked along the coast, scrambling over the rocks. Not the cleverest thing to do, to be honest. Biasanya sekitar jam 2 sore setelah makan siang dan refreshing sejenak, kembali ke meja kerja. Rutinitas terakhir sebelum menutup laptop adalah makan malam. Yippee! Hey Dom, what you cooking? Hey, we're cooking soup tonight, button squash and vegetable soup. Lovely ingredients here. Makan malam hari ini butternut squash soup sama roti. Rutinitas terakhir hari ini telepon dengan klien. Videoku untuk kali ini mengenai rutinitasku tiap hari kerja dan juga tips sedikit bagaimana kerja dari rumah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you later.